Para pria di gedung asrama nomor 7 tidak mengetahui perkelahian Zhao Jiai sampai keempatnya kembali. Yurong, Gu Jiadong, Huang Jianfeng dan siswa lainnya di ruang yang berdekatan semua menghampiri untuk bertanya tentang kejadian itu. Mereka semua terkejut saat mereka mengetahui Zhao Jiai telah berkelahi dengan si biadab dari tim basket. Mata Zhao Jiai membengkak dan terlihat seperti seekor panda. Cha Oronghua, meskipun tidak terluka, pakaiannya robek-robek dan Zhao Jiai memiliki luka yang paling parah dengan mulut yang berdarah, goresan di kepalanya, hidung yang berdarah, dan memar yang tak terhitung di tangan dan kakinya. Hanya Hauren yang tidak terluka kecuali tali sepatunya yang putus. Itu adalah luka-luka kelompok yang paling parah bagi kamar 302 semenjak mereka mendaftar masuk sekolah. Yurong mengambilkan cairan anti-infeksi dari asramanya sendiri dan memakaikannya pada luka Zhao Jiai. Zhao Jiai, di pihak lain, harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa apakah dia mengalami patah tulang. Sialan! Mereka berani bertarung dengan kita. Yurong, panggil semua pria dari departemen kita dan datangi lapangan latihan mereka. Huang Jianfeng, yang senang tinggal di asrama dan membaca novel, geram. Dia memanggil dan berteriak pada Yurong, orang yang paling dipercaya di antara mereka yang bisa memanggil banyak siswa. Hentikan! Tiba-tiba, suara renyah seorang wanita datang dari luar pintu. Xie Yujia dalam kaos putihnya berjalan masuk ruang 302. Di bawah pandangan tajam para pria, dia berjalan ke arah Zhao Jiai dan bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" Zhao Jiai tidak menyangka ketua kelas sendiri yang datang menemui dia. Dia tadi meringis kesakitan, tetapi sekarang dia mendadak menguatkan dirinya dan berkata dengan tegas, "Aku tidak apa-apa." Sambil mengangguk, Xie Yujia melihat ke pria lain di asrama dan berkata, "Manajemen sekolah mengetahui tentang perkelahian itu dan sedang mengurusnya. Jangan tempatkan dirimu dalam posisi yang salah. Jadi kita harus melupakan semua itu setelah dipukuli oleh mereka?" "Tidak akan!" Huang Jianfeng berteriak. Anggota tim basket juga terluka. Pemain point guard 1 retak di tangannya, pemain shooting guard 2 terkilir pergelangan kakinya dan pemain power forward 3 terluka punggungnya. Akan ada pertandingan basket antara sekolah kita dan Universitas Jinghua 2 minggu lagi. Jika mereka tidak bisa bertanding dalam pertandingan itu, sekolah kita kemungkinan akan kalah. Kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat membuat masalah ini semakin buruk. Pemain yang tak tertandingi di tim basket juga terluka. Para pria dalam ruangan 302 tidak dapat mempercayai informasi yang baru dikatakan oleh Xie Yujia. Melihat ekspresi wajah mereka, Xie Yujia melanjutkan, "Singkatnya, sekolah akan menangani masalah ini dengan serius. Kalian tidak boleh membuat masalah ini semakin parah atau kalian akan menghadapi akibatnya." Yurong maju setengah langkah dan berkata, "Tetapi sekolah pasti akan berdiri di belakang tim basket, dan Zhao Jiai akan dihukum dengan tidak adil. Selain itu, catatan hukuman disiplin tidak akan mempengaruhi masa depan para pria di tim bola basket sementara hal itu akan berbeda bagi Zhao Jiai." "Baik, aku akan melaporkannya ke sekolah." Merasa kesal, Xie Yujia memotong Yurong. Xie Yujia sangat terganggu dengan seluruh masalah ini. Di satu pihak, para pria di kelasnya menimbulkan masalah, tetapi dia tidak ingin mereka dihukum. Di pihak lain, pemain utama tim bola basket terluka karena perkelahian itu,
dan tim bola basket kemungkinan akan kalah dalam pertandingan melawan Universitas Tsinghua dalam 2 minggu. Kakak laki-lakinya sekarang sangat marah dan berkata dia akan mengurus situasi ini sendiri. Itu artinya Hao-ren, sebagai petarung utama, akan menghadapi murka kakaknya. Selain itu, dia telah bertanya-tanya mengenai bagaimana perkelahian ini terjadi. Zhao Jiai dan kedua temannya pergi ke lapangan basket setelah tidak menemukan tempat duduk di kafe internet. Sementara mereka bermain, beberapa anggota tim bola basket berusaha mengambil lapangan dari mereka. Zhao Jiai tidak setuju dan berdebat dengan mereka. Itu adalah perdebatan biasa, sampai Zhao Jiai menyumpahi mereka dan melemparkan bola basket tersebut ke salah satu pemain dari tim bola basket. Anggota-anggota tim bola basket selalu bertemperamen panas, sehingga kedua kelompok masuk ke dalam perkelahian yang serius. Kenyataannya Zhao Jiai dan teman-temannya yang memulai perkelahian. Jadi, aku akan membawamu ke rumah sakit dan membuatmu diperiksa. Xie Yujia menoleh ke arah Zhao Jiai dan berkata, "Tidak, aku tidak apa-apa." Zhao Jiai ingin menunjukkan sisi kuatnya di depan seorang gadis. "Kamu sebaiknya diperiksa. Akan lebih banyak masalah bagimu jika kau mengalami cedera yang tidak diketahui." Xie Yujia keras kepala, dia menarik tangan Zhao Jiai dan bersikeras. "Ya, periksalah. Laporan cedera juga akan menjadi bukti melawan mereka." Yang lain mendesak. Baiklah, Zhao Jiai akhirnya menyerah. Dia melihat kepada You Liren dan berkata, "Kau juga ikut. Matamu harus dirawat, kau terlihat seperti seekor panda." "Baik, baik," menggosok matanya, You Liren berdiri. Para pria lain menawarkan diri untuk mengantar Zhao Jiai, tetapi Xie Yujia menghentikan mereka dan berkata, "Yurong dan Chaoronghua dapat mendampingi mereka. Hao-ren, kau tinggal di asrama dan beristirahat." Kemudian dia meninggalkan asrama dengan keempat pria itu dan yang lain kembali ke asrama mereka sendiri. Xie Yujia datang ke asrama mereka dan mencegah memanasnya suasana sambil memberi mereka rasa nyaman dan dukungan emosional. Dia ketua kelas yang hebat. Hao-ren ditinggalkan sendirian di kamar asrama. Dia berpikir sebentar dan masih tidak tenang. Dia mengeluarkan buku filsafat teknik dan menemukan kartu nama Luking yang dia letakkan di dalamnya. Sikap sekolah dalam kejadian itu sangat penting, dan Luking, wakil kepala sekolah yang mengawasi manajemen sekolah, akan memainkan peranan yang penting dalam menangani kejadian ini. Hao-ren tidak mau Zhao Jiai diperlakukan dengan tidak adil. Meskipun Zhao Jiai memulai perkelahian ini, pencetusnya adalah sikap penindasan para pemain di tim bola basket terhadap siswa lain, terutama pada siswa junior. Dengan kartu di tangannya, Hao-ren mengeluarkan teleponnya dan berpikir setengah menit mengenai apa yang ingin dia katakan. Dia baru saja akan memutar nomor itu saat sebuah pemikiran muncul di kepalanya. Jadi dia meletakkan kartu itu kembali dan berdiri dengan kunci kamar asrama. Akan lebih baik berbicara tatap muka dengan Luking daripada berbicara dengannya melalui telepon. Hao-ren meninggalkan gedung asrama dan bergegas ke kampus. Dia langsung pergi ke kantor wakil presiden Luking yang terletak di lantai 6 gedung administrasi. Dia mengetuk pintu dan menunggu sebentar, namun tidak ada seorang pun yang menjawab atau membuka pintu. Merasa khawatir ada guru yang lewat akan bertanya, Hao-ren menunggu setengah menit di pintu dan harus pergi saat Luking tidak menjawab.
Dia tahu wakil presiden pria yang sibuk. Karena keputusan hukuman tidak akan dibuat begitu cepat, Hao Ren tidak terlalu cemas. Dia bahkan tidak yakin perkelahian itu telah dilaporkan ke Lu Qing. Bersama dengan pemikiran ini, Hao Ren menaiki lift dan turun, sambil berjalan keluar gedung administrasi. Sesosok manusia seperti gunung berjalan menuju pintu masuk. Dengan tinggi melebihi 6 kaki 5 inci dan lebarnya hampir 3 kaki 3 inci, sosok ini hampir menghalangi sinar matahari masuk melalui pintu. Sang raksasa menekukkan punggungnya dan merendahkan kepalanya untuk memasuki pintu gedung. Dengan pandangan suram di wajahnya, dia tidak dalam suasana hati yang baik. Hao Ren menebak dia pasti kapten legendaris dari tim bola basket. Apakah dia di sini untuk menemui wakil presiden Lu Qing? Juga, pemikiran itu muncul pada Hao Ren. Tidak peduli dengan rasa takjub seorang mahasiswa biasa, sang raksasa berjalan ke dalam lift dari mana Hao Ren baru saja keluar. Ding! Ding! Pada saat dia berjalan masuk lift itu sedikit bergoyang. Hao Ren berdiri di sana dan memperhatikan nomor di atas pintu lift berubah dari 1 ke 2, 3, 4, 5 sampai berhenti di angka 6. Hao Ren memikirkan hal itu beberapa saat tetapi kemudian keluar dari gedung administrasi dan kembali ke asramanya. Dalam perjalanannya menaiki anak tangga dan melalui aula, dia melihat semua mahasiswa pria, baik yang mengenalnya atau tidak, semuanya menatapnya dengan aneh seolah-olah dia seorang alien. Apa itu dia? Yang digosipkan pacar Suhan? Orang yang mengalahkan Huang Sujie pada perlombaan lari jarak jauh, dan yang berkelahi melawan setengah tim bola basket sendirian. Kau benar-benar tidak bisa melihat dari penampilannya, bukan? Dia terlihat seperti anak biasa, siapa yang bisa menyangka? Mereka melanjutkan bergosip di belakang punggung Hao Ren. Tidak satu pun dari mereka yang pernah membayangkan Hao Ren, seorang siswa yang terlihat biasa dan bukan siapa-siapa di sekolah, bisa dapat memukuli pemain-pemain tim bola basket yang sombong dan angkuh itu hingga parah. Perkataan mereka, sedikit banyak, tidak lepas dari pendengaran Hao Ren yang tajam. Dia menyadari bahwa semakin banyak orang yang membicarakan hal tersebut, makin berlebihan dan makin menyimpang gambaran dari kejadian itu. Tidak memberikan perhatian pada komentar mereka, Hao Ren langsung menuju lantai ketiga. Saat ini yang dia pedulikan adalah kondisi Zhao Jiayi. Ren, apa kau sendirian membereskan setengah tim bola basket? Gu Jiadong bergegas keluar dan bertanya dengan takjub saat dia melihat Hao Ren melintas kamar asrama mereka. Kelihatannya orang-orang dalam gedung asrama mereka ketinggalan berita tersebut. Setelah Zhao Jiayi pergi ke rumah sakit dan Hao Ren pergi ke gedung administrasi, laporan tindakan kepahlawanan Hao Ren seperti bagaimana dia mengalahkan banyak pemain dan menakuti dan menahan mereka akhirnya sampai ke telinga mereka. Pada saat Hao Ren telah kembali, berita telah tersebar ke seluruh bangunan asrama nomor 7 dan seluruh bagian selatan dari wilayah asrama. Apakah Zhao Jiayi dan lainnya sudah kembali? Tanya Hao Ren. Belum, tapi Wurong baru saja menelepon dan berkata hasil pemeriksaannya telah keluar. Berdasarkan hasilnya, cedera Zhao Jiayi sebagian besar memar, dan cedera terburuknya hanyalah tangan kanannya terkilir. Zhao Jiayi juga hanya memar di sekitar matanya, hanya itu, balas Gu Jiadong. Hao Ren merasa sedikit lega setelah menerima perkembangan ini. Untungnya, Zhao Jiayi berkulit tebal.
memperoleh cedera ringan setelah diserang oleh sekumpulan pemain basket. Menunjukkan Zhao Jiai tidak dapat disangkal adalah pria yang paling sehat di kamar asrama mereka. Oh, dan ada hal lain. Melihat Hao Ren mulai menuju ruang 302, Gu Jiadong menghentikannya dan berkata, kelihatannya dua dari pria-pria dari tim bola basket mengalami retak tulang ringan, seorang tertarik urat lututnya, dan satu orang tergores di punggungnya. Dari 6 orang, 4 cedera, dan kelihatannya situasinya lebih serius dari apa yang ketua kelas telah katakan. Karena ini perkembangan yang paling terbaru yang diperoleh Yurong, aku pikir seharusnya akurat. Pikiran Hao Ren menjadi kosong beberapa saat dan tidak mengatakan apa-apa. Kelihatannya tim bola basket yang lebih menderita dari perkelahian ini. Tidak heran kapten tim bola basket, yang biasanya hanya berdiam di lapangan pelatihan dan jarang menampakkan dirinya di sekolah telah pergi untuk berbicara dengan Lu Qing secara pribadi. Tidak hanya itu, dia terlihat sangat marah. Masalah ini tidak akan dapat diselesaikan dengan sangat mudah, pikirnya. Meski begitu, mengambil keuntungan status sosial mereka, para oknum dalam tim bola basket telah merudung siswa lainnya terus-menerus. Oleh karena itu mereka bukannya tidak bersalah, dan orang bahkan bisa mengatakan ini salah mereka sendiri. Mengeluarkan kuncinya, dia masuk ke dalam kamar asramanya dan duduk di depan mejanya. Dia kemudian membuka sebuah buku pelajaran dan berusaha membacanya. Tetapi dia tidak dapat memahami apapun. Lagi pula, dengan terjadinya kejadian yang menyibukkan itu, dia tidak dapat tetap tenang. Tidak lama kemudian, Zhao Jiai dan Yoliren kembali dengan ditemani Shi Yujia. Saat mereka melihat Hao Ren sedang membaca di balkon, mereka tidak tahan untuk hampir memujinya karena begitu tenang. Bagaimana? Apa kau baik-baik saja? Hao Ren bertanya segera setelah mereka masuk. Tidak ada yang serius. Tanganku sedikit keseleo. Beberapa hari istirahat, tanganku akan sembuh, Zhao Jiai menjawab. Setelah kejadian hari ini, dia melihat ke arah Hao Ren dengan sedikit hormat. Tidak seorang pun mengira Hao Ren, yang tenang dan lembut dan bahkan memiliki nama yang mirip pengucapan, orang baik, adalah petarung yang luar biasa. Bagi Zhao Jiai, yang telah berbagi kamar dengan Hao Ren untuk waktu yang lama dan seharusnya mengenalnya dengan baik, hal itu merupakan kejutan yang lebih besar. Kamu sudah tahu tentang keadaan dengan tim bola basket, benar? Yurong berjalan mendekat dan bertanya pada Hao Ren. Ya, kurang lebih. Hao Ren meletakkan buku itu kembali ke meja. Tim basket terdiri dari 12 pemain. 4 dari mereka sekarang cedera, dan mereka semua pemain yang bermain di awal. Tidak hanya itu, kejadian ini kemungkinan akan mempengaruhi hasil pertandingan basket antara Universitas Lautan Timur dan Universitas Tsinghua yang akan berlangsung 2 minggu lagi dari sekarang. Oleh sebab itu, sekolah pasti akan memperhatikan kejadian ini dengan serius. Xie Yujia berkata dengan sungguh-sungguh saat dia berbalik untuk menghadapi Hao Ren. Xie Yujia sedikit kesal. Di saat seperti ini, kenyataan Hao Ren masih bisa membaca dengan tenang dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi membuatnya marah. Xie Yujia merasa seperti semua rasa khawatir yang dia rasakan padanya tidak berguna. Ren, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku yang memulai semuanya. Tidak masalah jika hasilnya hukuman atau dikeluarkan,
Aku yang bertanggung jawab dan akan berurusan dengan akibat-akibatnya sendiri. Tiba-tiba Zhao Jiai berkata, "Omong kosong, aku yang mencederai orang-orang itu, dan kau adalah seorang korban yang diserang oleh pemain-pemain itu. Ini tidak ada hubungannya dengan dirimu." Hao Ren berdiri dan menegaskan dengan penuh tekad, "Jangan melupakanku." Dengan lebam di sekitar salah satu matanya, Yao Liren berdiri dengan mereka. "Aku juga. Mereka lebih baik menghukum semuanya atau tidak sama sekali. Sial, jika mereka akan menggunakan salah satu dari kita menjadi kambing hitam, maka semua yang ada di ruang 302 akan menjadi kambing hitam bersama." Cao Ronghua yang biasanya tenang dan berbicara dengan lembut menyatakan dengan garang, "Baik, hentikan ini, teman-teman." Xie Yujia menaikkan tangannya dan memotong mereka. "Bagaimanapun juga, aku akan mengusahakan yang terbaik untuk meringankannya dengan pihak sekolah. Jangan berani-berani menimbulkan lebih banyak masalah saat ini." Zhao Jiai tidak setuju dengan perkataannya. "Apa maksudnya kami menimbulkan masalah? Mereka yang..." Melihat Zhao Jiai menaikkan suaranya pada Xie Yujia, Hao Ren segera menarik tangan Zhao Jiai untuk menghentikannya meneruskannya. Kemudian dia berbalik pada Xie Yujia dan berkata, "Terima kasih, ketua kelas, dan maaf atas semua masalah yang kami timbulkan bagimu." Melihat ke arah Hao Ren, Xie Yujia berhenti sejenak dan menyerah untuk mengomelinya. Akhirnya dia hanya bisa mendesah, "Ah!" Kemudian, dia berbalik dan keluar dari ruang 302. "Ren, jangan khawatir, kemungkinan akan hukuman atau sesuatu. Aku akan menemui pembimbing konseling besok dan menjelaskan semuanya. Aku akan bertanggung jawab penuh dan menerima semua akibatnya. Bagaimanapun juga, hal ini tidak ada hubungannya denganmu." Setelah Xie Yujia berjalan keluar, Zhao Jiai melihat kepada Hao Ren dan berkata, "Tak akan semudah itu." Hao Ren menanggapi diam-diam, "Xie Yujia benar. Jika kejadian itu terjadi di waktu yang lain, hal ini tidak menjadi masalah besar, dan mereka mungkin akan dilepaskan hanya dengan peringatan lisan. Namun kenyataannya hal itu terjadi tepat sebelum pertandingan basket antara Universitas Lautan Timur dan Universitas Tsinghua telah membuatnya menjadi rumit." Universitas Tsinghua adalah pemenang kedua Liga Basket Perguruan Tinggi Nasional tahun lalu, dan kemampuan tim basket setara dengan tim basket Universitas Lautan Timur. Mereka hanya kalah 2 poin di final tahun lalu. Tahun ini, mereka menyerukan untuk mengadakan pertandingan uji coba persahabatan dengan Universitas Lautan Timur sebelum permulaan musim pertandingan resmi. Jelas ini adalah sebuah tindakan provokasi. Jika Universitas Lautan Timur kalah dalam pertandingan ini, hal ini mempengaruhi secara penting moral tim dan kepercayaan diri mereka untuk melakukan dengan baik di musim reguler. Sebagai hasilnya, kedua tim basket dan kedua sekolah sangat menekankan pada memenangkan pertandingan ini. Namun, saat momen yang penting ini, pemain-pemain utama di tim basket sekolah cedera dalam sebuah perkelahian. Ini telah berubah menjadi masalah yang sangat sensitif. Jika sekolah berharap mempertahankan gelar juara mereka tahun ini, mereka harus memasukkan masalah tim basket dalam pertimbangan. Setelah mengatakan itu, meski tanpa ada pertandingan itu sebentar lagi, sekolah akan memutuskan mendukung tim basket untuk memuaskan kelompok itu. Terlebih lagi, Hao Ren tahu kapten tim basket,
yang biasanya hanya bertanggung jawab melatih tim dan jarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah, kali ini dia telah membuat masalah ini menjadi urusannya. Entah bagaimana, pertikaian ini harus diselesaikan.